السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهجام الأحجاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله، الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sungguh selain dari Allah semuanya kecil, laksana debu yang berterbangan dan laksana virus yang tak tampak oleh mata kita. Kebesaran Allah meliputi alam semesta beserta isinya. Mengawali khutbah yang singkat ini, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Sembari kita berusaha sekuat tenaga dan upaya kita, meskipun sambil merangkak untuk memenuhi panggilan Allah. Dan senantiasa kita berdoa sehingga kelak kita menjadi hamba yang mendapat kebaikan di akhirat, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang soleh. Hendaknya kita juga berusaha, belajar, bekerja, dan berikhtiar sekuat tenaga dan upaya kita untuk kehidupan dunia kita, sembari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang mendapat kebaikan di dunia. Maka lengkaplah kebaikan yang kita dapatkan, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebagaimana kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada kekasih Allah yang karenanya Allah ciptakan alam semesta dan adanya diri kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada keluarga beliau yang setia mendampingi dalam susah dan senang beliau. Salam kepada sahabat-sahabat terbaik beliau
yang rela berkorban meski nyawa sekalipun. Salam kepada pengikut beliau yang terus mendakwahkan dan menjalankan syariat beliau. Dan semoga kelak kita mendapat syafaat baginda Nabi di yaumil akhir karena kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan tahun ini Allah berikan cobaan kepada kita begitu besar yang merubah peradaban, sosial, ekonomi, dan bahkan pelaksanaan ibadah kita. Kita tak bisa solawat, kita tak bisa solat tarawih berjamaah lagi. Suara tadarus Al-Quran jarang terdengar. Bahkan sudah beberapa minggu ini kita tidak melaksanakan solat Jumat berjamaah. Semua dalam kuasa Allah, dan hanya Allah yang mampu mengembalikan kehidupan kita menjadi normal kembali. Dengan bulan kemenangan ini, semoga Allah sucikan bumi ini dari penyakit virus COVID-19 dan Allah sucikan dunia ini dari banyak kemaksiatan. Tak terbayang oleh kita sebelumnya, tahun ini dan pagi ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan solat Idul Fitri di rumah ini, di rumah kita masing-masing. Solat hanya bersama orang-orang yang terkasih, bersama orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita. Kita tak lagi bertemu tetangga kita, sahabat kita, dan keluarga kita yang lain. Bahkan tak ada salaman setelah solat Id seperti yang sering kita laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita patut bersyukur karena Allah masih mengumpulkan kita di hari yang fitri ini bersama orang-orang terkasih kita. Karena banyak saudara-saudara kita lebaran tahun ini telah kehilangan keluarganya karena Allah panggil sebelum Ramadan tiba dan Idul Fitri ini. Pastilah mereka merasakan kesedihan. Banyak juga di antara saudara-saudara kita yang terbaring lemah di rumah sakit atau di rumahnya masing-masing yang sedang Allah berikan ujian. Pastilah mereka pun merasakan sedih. Hendaknya kita doakan bagi saudara-saudara kita agar Allah berikan kesabaran dan Allah berikan keikhlasan dan Allah berikan penghiburan atas kesedihan mereka dengan kasih sayang Allah. Hari ini dan selama bulan Ramadan yang kita lalui adalah jawaban Allah atas doa kita tahun lalu. Dengan air mata kita bermohon kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Hari ini kita pun sedih karena Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Kita hanya bisa berdoa, semoga Allah sampaikan umur kita di Ramadan tahun depan agar kita bisa memperbaiki amal ibadah kita. Saudara-saudaraku, bayangkan oleh kita, Nabi kita, sahabat-sahabat Nabi merasakan kesedihan bila akan berpisah dengan bulan Ramadan. Mereka menangis seperti akan berpisah dengan kekasih. Salam perpisahan terucap pada Ramadan. Salam bagimu wahai Ramadan yang dirindukan sebelum kedatanganmu dan disedihkan sebelum kepergianmu. Salam bagimu wahai Ramadan, karenamu betapa banyak kejelekan dipalingkan dari kami. Karena engkau betapa banyak kebaikan dilimpahkan kepada kami. Suasana lebaran kita pun terasa sedih karena kita tak lagi bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita karena mereka tak bisa pulang berkumpul bersama kita merayakan lebaran tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan tetap akan berlalu, namun kita
harus tetap mempertahankan suasana batin kita, suasana ibadah kita, dan kualitas ibadah kita. Karena Ramadan mengajarkan banyak kebaikan kepada kita. Di antara kebaikan dan hikmah yang terkandung di dalamnya adalah agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang senantiasa merongrong dan menghambat kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Hawa nafsu senantiasa ingin merusak hubungan kita antara makhluk dengan Khaliknya dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk. Karena itulah kita wajib mengendalikan hawa nafsu. Kita wajib menjinakkan hawa nafsu kita. Dengan mengendalikan hawa nafsu, derajat kita manusia akan meningkat, jiwanya akan suci. Sebaliknya, dengan menuruti hawa nafsu, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi retak. Lantaran hawa nafsu, dunia ini selalu ribut dan kacau. Karena hawa nafsu, perang saudara berkobar. Karena hawa nafsu, ketaatan kepada orang tua menjadi hilang. Karena hawa nafsu, hubungan suami istri tidak harmonis. Karena hawa nafsu, hubungan saudara terpisahkan. Karena hawa nafsu, pertengkaran tetangga tak terhindarkan. Ketahuilah oleh kita, jangan kita anggap enteng bahayanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Karena begitu hebatnya bahaya yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, maka nafsu yang ada pada diri kita harus kita kendalikan, harus kita jinakkan, dan harus kita kuasai. Bukan sebaliknya, justru kita dikalahkan dan diperbudak oleh hawa nafsu. Berbahagialah bagi orang-orang yang akalnya sebagai penguasa dan hawa nafsunya bagaikan tawanannya. Dan celakalah bagi orang yang hawa nafsunya sebagai penguasa dan akalnya sebagai tawanannya. Hawa nafsu tidak boleh kita lepaskan selepas-lepasnya, namun juga tidak boleh kita hilangkan. Akan tetapi, hawa nafsu itu harus kita kuasai dan kita pimpin dengan hidayah agama. Puasa Ramadan yang telah kita lalui adalah salah satu bentuk menguasai dan mengendalikan hawa nafsu yang hanya setahun sekali kita lakukan.